Halo sahabat YouTuber dan VTuber, senang kembali berjumpa dengan Anda semua dalam channel Demah Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan kuat senantiasa. Amin. Bulan ini adalah bulan di mana 1 tahun VTube maintenance, di mana hampir 1 tahun kita dapat informasi mutar-mutar dari 4 boneka dan tidak pernah merasa bersalah ketika saya bongkar apa yang mereka lakukan, tidak terima. Saya bongkar apa yang terjadi, yang saya tahu di grup. Mereka kemudian Kristotep khususnya merambah kemana-mana, tidak pada konteksnya. Justru membuat informasi-informasi yang sesuatu yang menurut saya sengaja ingin menjelek-jelekkan orang, apalagi saya, menyebut-nyebut saya pahlawan kesiangan. Memang mereka tidak merasa tertuduh memberikan informasi hampir setahun ini mengkibuli VTuber demi AdSense untuk menghidupi anak dan istrinya, ya. Itu Kristotep itu. Tuyul Kristotep itu, ya. Kalau teman-teman bertanya ke mereka apakah VTube akan on, mereka nggak bakal bisa jawab. Saya rasa sudah 1 tahun kita kenyang dengan kibulan mereka itu, ya. Rapat sampai meeting sampai subuh di pinggir jalan, ngomong 3T. Ada yang berkomentar di video saya, uangnya masih dihitung manual Bang Demma, 3T, jadi belum selesai. Ya benar juga ya. Dengan mengatakan di videonya lagi, jangan ditanggapi bocil. Nah, sekarang gimana? Lu sama kuliti. Kebusukan lu. Saya buka apa yang terjadi, merambah kemana-mana. Anak istri lah, main piano lah. Sebenarnya apa ya, saya main piano di gereja, kemudian saya dapat berkat dari gereja, nggak ada salahnya. Justru pikiran-pikiran dia ini pikiran konyol, ya kan? Tidak ada salahnya saya dapat berkat dari gereja ketika saya bermain piano. Tidak ada salahnya. Ini bukan haram, ya. Saya bekerja, dapat hasil. Dia caleg gagal, saya ngomong dia caleg gagal, merambah kemana-mana. Iya caleg gagal tapi gini-gini. Ya kan saya ngomong tentang caleg gagal. Itu aja titik, iya kan? Memang gagal kan? Lalu buat grup SPI saat itu, bubar sendiri. Ya kan? Dia ngomong kayak seolah-olah korban di SCW, padahal kriwil yang ajak dia. Lalu minta katanya pertanggungjawaban. Lu buset. Waktu dia masuk di SCW, diajak sama kriwil, minta cashback lagi sama kriwil. Kasihan juga. Lalu ada yang berkomentar di video saya, mereka tuh pengecut. Kalau kita berkomentar di videonya, dihapus. Memang, ya, memang begitu mereka. Saya nggak pernah hapus-hapus semua komen mereka. Justru saya tanggapi kalau ada yang berkomentar di video saya. Coba aja lihat, ya kan? Sekarang juga masih membahas VTube, tetapi nggak malu-maluin, ya. Ya wajar lah, kasihan untuk AdSense ya kan, supaya viewer bisa naik. Tapi dengan apa yang DHI lakukan itu namplak mereka, ya. Mungkin sakit hati juga karena DHI membuat mereka viewernya drop, minta ampun. Ya, saya nggak pusing dengan itu. Ini adalah satu kebenaran, ya. Saya nggak pusing dengan itu. Bahkan dulu kasihan, ya, di grup SPI-nya itu yang sudah bubar, ya namanya juga Kristotep yang suka gagal-gagal kan. Caleg gagal, masuk dalam komplotan orang halu, grupnya bubar. Sebenarnya dia buat lahan untuk AdSense-nya. Lihat aja setelah buat video, upload, share di grup-grup. Itu yang dia lakukan. Saya nggak pernah tuh ya mau share-share itu. Mau orang lihat atau tidak itu terserah. Karena kan dia ngemis viewer, kasihan. Aduh, sadis kan? Sekarang dia ngomong nggak usah ditanggapin si bocil. Udah rasa ya? Pernyataan bocil ya? Bocil pemain piano, halal, dapat bayaran dari gereja, ya, bukan kejahatan, hasil kejahatan, tetapi melayani, ya.
daripada pakai kalung besar di situ baru hampir setahun memberikan informasi tidak jelas kepada para VTuber, pencitraan, meeting di pinggir jalan, sampai subuh tidak ada hasil. Begitu dibuka semuanya tidak terima, merambah kemana-mana. Katanya orang pintar, orang cerdas. Apa? Buset. Jadi sekarang kalau teman-teman, ini adalah bulan setahun VTube maintenance sudah cukup ya, dikibuli setahun para mereka yang ada, ya mungkin komplotan mereka lah. Dan kita sekarang mengarah ke Pak Kiai Eman dan tim 9, teman-teman. Ini adalah awal yang baik. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana progresnya, saya pribadi punya keyakinan dan komunikasi dengan Pak Kiai Mandala juga. Sedikit informasi dari Pak Kiai Mandala bahwa tim 9 sedang bekerja sekarang. Ada yang berkomentar tuh, yang mengirimkan chat-chat saya dengan melihat video-video daripada Matahariku, seolah-olah tidak yakin dengan VTube ya. Ya Anda bisa beranggapan seperti itu ya. Silahkan. Tetapi dengan saya sendiri pribadi juga berkomunikasi dengan Pak Kiai Mandala. Saya pribadi yakin ya, tim 9 sekarang itu adalah orang-orang yang pintar, dan kita tahu sendiri Pak Kiai Eman adalah orang yang dikenal ya, atau sosok atau tokoh di bangsa ini, teman-teman ya. Jadi saya lebih yakin dengan Pak Kiai Eman daripada mereka yang orang-orang halu yang rapat di pinggir jalan, meeting sampai subuh ya, tidak ada hasil, 3T keluar di koran-koran. Wah, itu sebenarnya bisa diusut, itu pembohongan namanya ya. Tidak merasa tertuduh 1 tahun membangun opini seolah-olah mengerjakan VTube mereka ini. Buset. Sebenarnya saya mau sampaikan kepada teman-teman, dari dulu saya sudah rasa tidak sepaham dengan mereka pada saat beberapa kali memberikan informasi kepada teman-teman. Sampai saya ambil kesimpulan bahwa saya tidak membahas VTube. Kenapa? Saya tunggu informasi dari manajemen saat itu. Tetapi sekarang saya harus berada di pihak VTuber ya. Justru si Kristotep ini yang mengaku-ngaku platinum, harusnya dia merasa punya beban ya, banyak orang di bawah dia, mungkin banyak orang yang fast track di bawah dia. Tetapi yang dia lakukan selama ini, mereka lakukan selama ini, memberikan informasi-informasi yang tidak jelas ya. VTuber dikibuli terus. Ada orang yang berkomentar begini, Bang Dema, konten Bang Dema ini sudah bagus, jangan karena menanggapi mereka itu jadi nggak elegan. Sebenarnya teman-teman ya, saya tahu kok, saya tahu. Tetapi saya perlu ajar mereka, khususnya si Kristotep ini yang melebar kemana-mana. Kalau Anda masih ngomong wajar, saya tidak akan juga berbuat lebih. Tetapi kalau sudah mulai melebar kemana-mana, sesuatu yang tidak masuk akal, si Kristotep ini kan otaknya busuk, dia tidak bisa membedakan mana yang baik ya. Seolah-olah membangun opini jelek tentang saya sebagai seorang pemain piano. Apa yang salah ya? Saya itu kan bagian daripada juga, kalau kita bilang, berusaha ya. Kemudian dia tidak malu kibuli VTuber hampir setahun untuk dapat AdSense, kasih makan anak istrinya. Ini kalau menurut saya ini haram, hukumnya haram ya. Nah, saya juga pribadi memberikan informasi yang benar, yang memang kondisi sekarang. Dulu ketika saya keluar, ya menyinggung-nyinggung lah, Sekribo, mental tempe. Padahal mereka sekarang apa? Ya, pada buyar kan. Ada beberapa yang berkomentar juga di video-video saya, kalau saya baca komentarnya nggak enak lah untuk mereka. Cuma ya saya harus lakukan ini supaya teman-teman VTuber bisa yakin. Kasihan loh ya. Saya tidak maksa juga Anda semua untuk melakukan apapun yang Anda, teman-teman, mau lakukan ya. Itu terserah. Tetapi saya pribadi benar-benar menginginkan ya. Bukan yang si
yang satu juga yang berkomentar di video saya, katanya dagelan-dagelan itu ya, mereka nggak sadar diri bahwa selama ini mereka yang berdagelan, bersandiwara. Nggak sadar mereka. Kalau mereka bilang ramaikan sandiwara, berarti VTube sementara bersandiwara. Jadi inikah katanya mereka yang memperjuangkan VTube, malu-maluin, ya. Jadi ya teman-teman bisa menilai sendiri lah, ya. Bisa menilai sendiri. Ini adalah anniversary setahun, ya, bulan ini setahun VTube maintenance luar biasa, ya. Kita tunggu jilid 2 babak baru. Saya optimis di jilid kedua, teman-teman, ya. Kita mengikuti aja arahannya. Sabar. Kalau teman-teman bilang apakah Anda bertanya kepada saya apakah VTube akan on, saya optimis, teman-teman, ya. Saya komunikasi dengan Pak Kemandala, tim 9 bekerja, ya. Saya tidak perlu sebutkan nama-nama yang ada di sana, ya, tim 9, ya, termasuk yang dulu juga saya sempat sebutkan, ya. Itu mereka berupaya untuk benar-benar VTube on, ya. Bukan di tangan orang-orang halu yang meeting sampai subuh, yang tidak jelas, yang mengejar dana kolateral, ya, kolateral. Mereka tuh mimpi sampai apa ya? Katanya nanti kalau landing dana-dana mereka itu, mereka beli pesawat, ketemu di mana begitu. Mereka ngomong serius loh waktu mereka ketemu ngomong serius gitu. Buat saya itu satu kehaluan. Ribuan T. Apalagi tuh kasihan juga satu tuh yang tidak jelas pendiriannya itu, keluar masuk grup. Masih mau dengar dia? Udah caleg gagal, 1 tahun kibulin VTuber untuk AdSense, untuk kasih makan anak istrinya. Sekarang juga mulai bahas-bahas VTube. Teman-teman bertanya ke dia apakah VTube bisa on, dia nggak bisa jawab. Yang dia bisa lakukan mutar-mutar. Nggak usah tanggapin bocil, padahal bocil membongkar kebusukan mereka, ya kan? Masuk SCW, dikasih masih kriwil, minta cashback. Kok ada begitu? Ngomong ke saya, ngomong ke manajemen supaya nanti dia juga pingin ada di dalam kosong berapa begitu di SCW ceritanya, padahal saya nggak pernah mikir, ya kan? Keluar masuk grup, Clash dengan Semilianto, keluar, masuk lagi, dia jilat lagi ludahnya sendiri, nggak punya pendirian. Caleg gagal, dia ngomong sendiri caleg gagal. Ya saya kan cuma bilang caleg gagal, nggak usah lagi, oh itu kan dana saya, ini saya nggak bicara dengan dana itu. Caleg gagal yang saya tahu. Dan halu, ya. Kemudian, pemain Ponzi juga. Ponzi, pintar ngomong Ponzi kan, menghakimi orang, lihat kebusukan orang, dan lihat kebusukannya itu di token itu. Saya udah dapat berkali-kali saya diajak gitu, termasuk si Kristotepnya itu dihubungi saya terus. Saya malas jujur, saya hapus karena buang-buang kota, ya. Dia itu terlalu ngemis, dan saya bilang ke teman-teman saya nggak kenal dulu dia, ya, saya nggak kenal, hanya Kribo yang telepon saya dulu, dan Kribo pun saya diperkenalkan, saya kenal juga dari teman juga, ya. Ada yang telepon bahwa ada yang mau kenal dengan kamu, ya itulah Kribo. Setelah itu Kribo, dia ngomong dia ada yang mengenal, itulah si Kristotep itu, ya. Yang kalau di channel itu selalu begitu, ya kan? Kayak tuyul gitu. Nah, saya nggak kenal mereka dulu, tapi mereka yang ingin ini, ya, saya namanya orang juga yang mau menerima orang semua, ya kita terima kan. Iya, ini fakta loh. Apa yang saya ngomong sebenarnya fakta, bukan karang-karangan. Kalau dia itu sesuatu yang benar disalahkan, dikarang-karang, ingin memojokkan orang lain tapi salah caranya. Sebenarnya dia ingin mempermalukan diri sendiri, nggak sadar kan? Saya berbicara konteks saat itu membongkar VTube, apa kondisi yang ada, dia nggak terima. Terus membodohi orang lain kan, dia nggak terima. Nah, kemudian merambah ke SCW lah. Orang juga nggak permasalahkan SCW kok, ya. Seolah-olah dia jadi korban apa? Ajak sama tuh saudaramu satu kriwil yang ajak kamu. Ya, kemudian keluar masuk di grup, nggak punya pendirian, katanya idealis apa, buset, ya.
Jadi saya kenal, kalau dia bilang nggak level, ya memang nggak level. Dia yang kontak-kontak saya duluan, mereka itu, ya. Itu aja teman-teman. Selamat hari ulang tahun maintenance dikibuli sama para orang halu 4 ya. Ini adalah keberhasilan yang luar biasa mengkibuli orang. Suatu sejarah yang akan dikenang bahwa ada orang-orang halu terus mengkibuli VTuber ya. Dan kita masuk dalam jilid 2. Kita ikuti kenapa saya lakukan semuanya ini, untuk menemplak mereka yang tidak pada fokus konsep, tidak pada konteks maksud saya ya, yang merambah kemana-mana, yaitu si Kristotep, pemain Ponzi di di token ya, pintar lihat ngomong orang Ponzi padahal dia pemain Ponzi juga. Setelah pemain Ponzi, kibulin VTuber hampir setahun ya. Sadis dia. Itu aja teman-teman ya. Sukses buat Anda, progres kita berjalan di jilid 2. Amin.